Selamat datang kembali di video Nerd in the World. Kali ini gue mau ceritain salah satu requestan dari penonton video sebelumnya tentang Loveland Frogman. Malam itu terasa sangat dingin dan berangin. Di tepi sungai Little Miami, Officer Ray Soki menyandarkan tubuhnya ke mobil patroli. Ia mencoba mengusir rasa kantuk yang mulai menguasainya. Lampu jalan yang redup hanya menyisakan lingkaran cahaya kecil di tengah kegelapan malam. Samar-samar di antara kabut tipis, Ray melihat sesuatu bergerak. Ia menyipitkan matanya, berpikir mungkin hanya bayangan binatang kecil. Tapi kemudian terdengar suara langkah yang aneh. Bukan merayap seperti musang atau kelinci, melainkan makhluk yang berjalan dengan dua kaki belakangnya. Ray segera menyalakan lampu sorot mobilnya. Sinar terang menembus kegelapan malam dan menangkap sosok itu dengan sangat jelas. Makhluk itu bukanlah manusia. Bukan juga seekor binatang yang pernah Ray lihat sebelumnya. Makhluk itu tingginya kira-kira setinggi dada Ray. Kulitnya basah dan berkilau seperti amfibi. Dan mata makhluk itu besar dan bundar, menyala kehijauan dalam kegelapan malam. Tubuh makhluk itu terlihat kekar dengan lengan panjang yang berakhir pada jari-jari berselaput. Dalam sekejap, makhluk itu menoleh, matanya bertemu dengan pandangan Ray. Ada sesuatu di genggamannya, seperti tongkat kecil yang tiba-tiba memercikkan kilatan biru ke udara. Ray mundur setengah langkah, tangannya refleks meraba pistol di pinggangnya. Tapi sebelum dia berpikir lebih jauh, makhluk itu melompat ke atas pagar logam dengan satu gerakan lentur seperti pegas dan menghilang ke kegelapan sungai. Yang tersisa hanyalah riak air dan bayangan yang berbaur dengan kabut. Dengan napas yang terengah, Ray kembali ke dalam mobil dan meraih radionya. Dia memanggil rekannya dan mengatakan saat itu dia melihat sesuatu di sungai. Namun bukan manusia, tapi tiba-tiba panggilan dari radio Ray terhenti. Ray berhenti mengatakan apa yang dia lihat, karena tidak yakin bagaimana untuk melanjutkan ceritanya. Apa yang baru saja ia lihat, dan apakah ada orang lain yang akan mempercayainya. Di kejauhan, sungai Loveland terus mengalir, seolah menyimpan rahasia dalam-dalam di bawah arusnya. Di balik kabut malam, sepasang mata hijau masih mengawasi. Jadi apa sih Loveland Frogman ini? Loveland Frogman ini adalah salah satu urban legend di Ohio, Amerika Serikat. Di sebuah kota kecil di pinggiran Cincinnati dan telah menghantui imajinasi masyarakat di sana sejak pertengahan abad ke-20. Legenda ini bermula pada tahun 1955 ketika seorang pengendara mobil yang melintas saat itu dia melihat sesuatu yang aneh di pinggir sungai Little Miami. Penampakan yang dia lihat itu tampak seperti seorang manusia namun memiliki kulit kehijauan dengan mata bundar besar. Pengendara itu menggambarkan sosok yang dia lihat sebagai katak besar yang berdiri tegak seperti manusia, dengan tinggi sekitar 3 hingga 4 kaki atau sekitar 1 hingga 1,2 meter. Menurut beberapa versi cerita, makhluk itu bahkan memegang tongkat yang memercikan percikan listrik. Jadi Loveland Frogman ini diceritakan itu seperti manusia kodok lah, tapi misterius gitu. Bahkan ada yang bilang kalau dia punya tongkat yang bisa ngeluarin listrik. Jadi kadang gue mikir ini kriptid ataukah salah satu penampakan ekstraterestrial atau alien yang punya tongkat elektrik magnetik gitu, nggak tahu kan gitu ya. Kemudian cerita tentang Loveland Frogman ini akhirnya viral di tahun 1972. Setelah 2 orang polisi menceritakan pengalamannya bertemu dengan makhluk ini. Salah satunya yang gue ceritain tadi tentang si Ray yang melihat makhluk ini gitu. Beberapa minggu kemudian setelah Ray, petugas lainnya yaitu Mark Matthew juga melaporkan pengalaman serupa. Matthew kemudian mengklaim bahwa makhluk itu ternyata hanya iguana besar tanpa ekor yang kemungkinan dibuang oleh pemiliknya. Meski penjelasan dari Matthew ini terdengar masuk akal, tapi cerita tentang Loveland Frogman ini sudah terlanjur berkembang menjadi urban legend di sana. Setelah ceritanya viral, akhirnya berkembanglah menjadi sebuah urban legend kalau Frogman ini ternyata adalah hasil eksperimen yang berhasil keluar dari sangkarnya
atau hasil mutasi genetik kodok yang terkena limbah nuklir, atau sebuah entitas ekstraterestrial yang mengunjungi Loveland. Banyak cerita yang akhirnya menambahkan bumbu-bumbu misteri ke dalam cerita Loveland Frogman ini. Ada pula yang beranggapan bahwa kisah ini hanyalah prank atau hasil kesalahpahaman orang-orang yang melihat dari penampakan itu. Namun bagi penduduk lokal dan penggemar cerita aneh, keberadaan Loveland Frogman menjadi bagian dari identitas budaya kota itu. Bahkan Loveland kadang-kadang merayakan festival untuk makhluk ini melalui festival kecil, merchandise, dan bahkan produksi teater tersendiri. Nah, jadi keuntungan makhluk kriptid atau monster atau cerita-cerita aneh ini adalah mendatangkan profit bagi daerah yang ada ceritanya gitu. Kenapa Indonesia nggak bisa membuat hal-hal seperti ini gitu? Padahal kita kan punya Kauk, punya Ahol, punya orang Gadang, punya Ulalapia, punya banyak cerita tentang makhluk yang bisa dibilang monster, bahkan makhluk kriptid gitu. Kenapa kita nggak bisa bikin cerita yang akhirnya mendatangkan wisatawan, pengunjung, yang bahkan kita bisa jual souvenirnya, jual cinta mata, terus dijual tur-tur ke daerah-daerah yang penampakan yang katanya ada Kauk lah, ada Ahol lah. Nah inilah kekurangan imajinasi dari orang-orang kita. Orang-orang kita itu kebanyakan biasanya disuapin gitu, disuapin nih Jurassic Park lu tonton, ntar lu beli merchandise-nya dari gua gitu. Nih Godzilla lu tonton gitu. Kenapa kita nggak bikin monster sendiri gitu? Oke, itu cuma unek-unek kesel gua aja ya. Oke, untuk cerita dari Loveland Frogman ini cukup sampai di sini. Buat yang request, terima kasih udah request. Sampai jumpa lagi di video North Indo selanjutnya. Semoga kalian sehat selalu, bahagia selalu, dan bye-bye.